Ça c'est moi, ça c'est vous. Ouais, non, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Maradona. Zachary Sherman asked me if I have any. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Wow! Viral sampai Eropa, begini reaksi Paul Pogba, N'Golo Conte dan Karim Benzema lihat koreo dan gema takbir 80.000 supporter timnas Indonesia di SUGBK, secara mengejutkan bilang begini. Super cerdas. Ini cara Erick Thohir buat timnas Indonesia terhindar dari kecurangan tim Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Wow! Viral sampai Eropa, begini reaksi Paul Pogba, N'Golo Conte dan Karim Benzema lihat koreo dan gema takbir 80.000 supporter timnas Indonesia di GBK, secara mengejutkan bilang begini. Di bawah langit malam yang penuh doa, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, menjadi saksi sebuah kisah epik yang menggetarkan jiwa. Saat timnas Indonesia mengukir kemenangan dramatis 1-0 atas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 Juni 2025. Dengan 80.000 supporter Garuda yang hadir, koreo megah dan gema takbir di malam takbiran Idul Adha 1446 Hijriah menciptakan harmoni suci yang bergema hingga ke Eropa, menyentuh hati legenda sepak bola dunia. Paul Pogba, N'Golo Conte, dan Karim Benzema. Ketiganya, yang berpijak pada iman yang sama, memberikan reaksi yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga mengharukan, membawa cerita kemenangan ini ke puncak keabadian. Saat lampu SUGBK menyala terang, stadion itu berubah menjadi lautan semangat yang tak terbendung. Sebelum bola bergulir, ribuan bendera merah putih berkibar megah, menyelimuti tribun dengan warna kebanggaan nasional. La Grande Indonesia, LGI, di tribun utara menggelar koreo yang memukau, menggambarkan Gatot Kaca, pendekar legendaris Jawa, dengan pedang terhunus dan perisai Garuda yang gagah, diterangi oleh cahaya flare menyala yang seolah membakar semangat juang di dada setiap penonton. Di tribun selatan, Ultras Garuda mengangkat koreo Garuda yang tersemat bendera Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026, sebagai lambang harapan suci untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang, air mata haru membasahi pipi, menyatu dengan getaran jiwa yang tak terucapkan. Namun, keajaiban sejati terlahir dari gema takbir yang mengguncang bumi. Bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, 80.000 suara, meski catatan resmi mencatat 69.661 penonton, bersatu dalam lantunan Allahu Akbar yang penuh khusyuk, mengalun sejak sebelum pertandingan hingga setelah peluit akhir. Suara itu mencapai puncak keharuan saat Ula Romeni mengeksekusi penalti pada menit ke-45, memastikan kemenangan 1-0 yang membawa Indonesia ke putaran keempat kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Takbir yang menggema pasca gol itu bagaikan doa syukur yang menembus langit. Menyatu dengan sorak-sorai kemenangan, menciptakan simfoni suci yang menghanyutkan hati setiap insan yang hadir. Kisah ini tak berhenti di tepian Nusantara. Di Eropa, ribuan kilometer jauhnya, getaran malam itu sampai ke telinga Paul Pogba, N'Golo Conte, dan Karim Benzema, tiga legenda Prancis yang juga memeluk Islam. Pada pukul 10.59 PM WIB, Jumat, 6 Juni 2025, kabar tentang koreo dan gema takbir memicu reaksi yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menggetarkan hati. Paul Pogba, pejuang lapangan yang baru bangkit dari cobaan doping dan tengah mencari panggung baru, terpaku saat menyaksikan rekaman koreo Gatot Kaca. Aku merasa jiwa ini bergetar. Koreo itu seperti lukisan perang yang hidup, dan takbirnya membawa kedamaian yang sulit diucapkan. Ini adalah kekuatan iman dan cinta yang menyatukan sebuah bangsa, ujar Pogba dengan suara penuh kekaguman, sebuah pengakuan yang menyentuh dari sosok yang dikenal dengan gaya flamboyan. N'Golo Conte, sang pahlawan sederhana yang mengangkat Piala Dunia 2018 untuk Prancis dan kini bersinar di Al Ittihad,
merespons dengan hati yang tulus. Dikenal sebagai Muslim yang taat, Conte terlihat terharu saat mendengar gema takbir di SUGBK. Ini adalah momen suci yang tak akan pernah kulupakan. 80.000 jiwa bersatu dalam takbir, mendukung tim mereka dengan penuh cinta dan doa. Aku merasa seperti bagian dari malam itu, terhubung dengan iman yang sama. Koreo mereka juga menunjukkan semangat juang yang luar biasa, katanya dengan nada bergetar, mengejutkan karena Conte jarang menunjukkan emosi sedalam ini di luar lapangan. Karim Benzema, legenda Real Madrid yang kini berbagi lapangan dengan Conte di Al-Ittihad, turut tersentuh oleh keindahan malam itu. Dengan pengalaman panjang di pentas Eropa, Benzema mengakui bahwa gema takbir dan koreo Garuda meninggalkan jejak di hatinya. Aku merasa seperti berada di tengah lautan doa. Takbir di malam Idul Adha itu membawa kedamaian yang mendalam, dan koreo itu adalah mimpi besar yang dilukis dengan jiwa rakyat. Aku ingin suatu hari berdiri di tengah supporter itu, merasakan getaran hati mereka, ujar Benzema dengan penuh harap. Sebuah pernyataan yang mengharukan karena ia jarang memuji supporter luar Eropa dengan begitu tulus. Pertandingan itu sendiri adalah drama epik yang seolah dirancang oleh tangan takdir. Indonesia memulai dengan gebrakan, ketika Ricky Kambuaya melepaskan tembakan jarak jauh pada menit kedua yang mengguncang mistar gawang Cina. Tekanan terus berlanjut, meski Cina membalas dengan sundulan Han Pengfei pada menit ke-21 yang ditepis Emil Audero dengan tangan suci. Puncak ketegangan terjadi pada menit ke-43, ketika Kambuaya dilanggar di kotak penalti, dan setelah konsultasi panjang dengan VAR, penalti diberikan. Romeni, dengan hati yang tenang, mengeksekusi tendangan pada menit ke-45, mengecoh Wang Dalei, membawa harapan bangsa ke dalam gawang lawan. Babak kedua penuh ujian, dengan Audero kembali menyelamatkan tendangan Wang Yudong pada menit ke-46, dan serangan balik Kevin Dix pada menit ke-78 yang nyaris melahirkan gol kedua, namun ditahan oleh penyelamatan heroik kiper Cina. Skor 1-0 bertahan hingga akhir. Sebuah kemenangan yang terasa seperti doa yang terkabul. Reaksi Pogba, Conte, dan Benzema adalah cerminan dari kekuatan momen ini. Pogba melihat iman dan cinta yang menyatukan bangsa, mengingatkannya pada perjuangan pribadinya. Conte, dengan kesederhanaannya, merasa terhubung secara spiritual, seolah takbir itu adalah doa bersama untuk kemanusiaan. Benzema, dengan pengalamannya yang luas, merasa terpanggil untuk menyaksikan langsung semangat itu, sebuah janji yang menggema seperti takbir di malam suci. Ketiganya, sebagai Muslim, merasakan getaran yang sama, sebuah ikatan yang melampaui batas geografi dan budaya. Patrick Kluivert, pelatih yang memimpin dengan hati, tak bisa menyembunyikan keharuannya. Koreo dan takbir adalah kekuatan ilahi yang membawa kami ke kemenangan. Pemain bertarung seolah didukung oleh malaikat, dan malam ini adalah bukti bahwa doa bisa mengubah segalanya. Ujarnya dengan mata berkaca-kaca pasca laga pada 5 Juni 2025. Kemenangan ini membawa 12 poin, menempatkan Garuda di posisi ketiga grup C dan membuka jalan ke putaran keempat kualifikasi, tetapi lebih dari itu, malam itu adalah tentang jiwa bangsa yang bersatu. Di bawah langit malam pada pukul 10.59 PM WIB, 6 Juni 2025, SUGBK telah menjadi monumen keabadian. Koreo Gatotkaca dan Garuda yang megah, gema takbir yang menggetarkan, serta sorak-sorai kemenangan telah menciptakan lukisan suci di hati setiap anak bangsa. Dan di kejauhan, suara Pogba, Conte, dan Benzema menjadi saksi bahwa semangat Garuda tak hanya hidup di Nusantara, tetapi juga bergema di hati dunia, membawa harapan bahwa mimpi Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan, melainkan takdir yang akan tercapai dengan doa dan perjuangan. Malam itu, Indonesia tak hanya menang di lapangan, tetapi juga di hati umat manusia, sebuah kemenangan yang akan dikenang sepanjang masa. Super cerdas. Ini cara Erick Thohir buat timnas Indonesia terhindar dari kecurangan tim Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah langkah cerdas tengah dirancang oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, untuk memastikan timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan terhindar dari potensi kecurangan yang kerap menjadi momok di pertandingan-pertandingan krusial, terutama saat menghadapi tim-tim kuat dari Timur Tengah. Setelah memastikan langkah mereka ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick Thohir berjanji untuk memberikan persiapan yang matang bagi skuad Garuda, sebuah komitmen yang menunjukkan visi jauh ke depan demi mewujudkan mimpi besar bangsa untuk tampil di panggung dunia.
Timnas Indonesia baru saja mengukir sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi sepak bola tanah air. Kemenangan tipis 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis malam, 5 Juni 2025, menjadi kunci keberhasilan mereka. Gol tunggal yang dicetak oleh Ula Romeni melalui tendangan penalti pada menit ke-45 memastikan Indonesia finish di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 12 poin. Meski demikian, perjuangan belum usai, karena skuad Garuda masih memiliki satu laga tersisa melawan Jepang pada 10 Juni 2025, sebelum benar-benar fokus menatap babak selanjutnya yang akan digelar pada Oktober mendatang. Erick Thohir, dengan penuh semangat, langsung mengalihkan pandangannya ke langkah berikutnya yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa putaran keempat ini akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan fase sebelumnya. Total ada 6 tim yang akan bertarung memperebutkan 2 tiket langsung menuju Piala Dunia 2026, sebuah kompetisi yang membutuhkan strategi, mentalitas, dan fisik yang prima. Tim-tim kuat seperti Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Irak diperkirakan akan menjadi lawan yang sulit, terutama dengan pengalaman mereka di pentas internasional. Namun, Erick Thohir tidak gentar. Ia justru melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Salah satu strategi jitu yang disiapkan oleh Erick Thohir adalah menggelar laga uji coba pada bulan September mendatang. Kali ini, lawan yang dipilih bukan sembarang tim, melainkan tim-tim dari kawasan Timur Tengah, yaitu Kuwait dan Lebanon. Pemilihan lawan ini bukan tanpa alasan. Erick Thohir memahami bahwa di putaran keempat nanti, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim Timur Tengah yang memiliki gaya bermain khas, fisik yang kuat, dan strategi yang seringkali sulit diantisipasi. Tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon? Karena kita akan melawan tim Timur Tengah, ujar Erick Thohir dengan tegas, seperti dilansir dari kanal YouTube Kompas TV. Langkah ini menunjukkan kecerdasan Erick dalam mempersiapkan tim, sekaligus memberikan gambaran nyata bagi skuad Garuda tentang apa yang akan mereka hadapi di babak selanjutnya. Namun, tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia tidak hanya terletak pada kekuatan lawan di lapangan. Salah satu perhatian besar adalah lokasi pertandingan putaran keempat yang dikabarkan akan digelar di Arab Saudi atau Qatar. Bagi skuad Garuda, ini jelas menjadi ujian berat karena mereka harus bermain di kandang lawan, di mana atmosfer stadion, dukungan supporter, hingga faktor eksternal lainnya dapat memengaruhi performa tim. Ditambah lagi, sejarah pertandingan Timnas Indonesia saat bermain tandang melawan tim-tim Timur Tengah kerap diwarnai dengan kontroversi, seperti yang terjadi pada laga tandang terakhir melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Pertandingan tersebut meninggalkan luka bagi publik sepak bola Indonesia karena dianggap penuh dengan keputusan wasit yang merugikan, hingga memunculkan dugaan kecurangan yang membuat banyak pihak kecewa. Kontroversi di laga melawan Bahrain menjadi sorotan besar, terutama karena Timnas Indonesia kini hanya selangkah lagi dari mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Erick Thohir, sebagai pemimpin PSSI, menyadari bahwa isu kecurangan ini menjadi kekhawatiran publik. Namun, ia dengan bijak meminta semua pihak untuk tidak berpikiran negatif sebelum bertanding. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan persiapan maksimal bagi skuad Garuda, baik dari segi teknis, fisik, maupun mental. Kita tidak boleh berpikir itu kecurangan. Kita bermain sebaik-baiknya. Kalau kita dicurangi apapun ketahuan, tegas Erick Thohir, menunjukkan sikap optimistis sekaligus realistis dalam menghadapi potensi tantangan di lapangan. Erick Thohir juga menambahkan bahwa dengan menunjukkan performa terbaik, Timnas Indonesia tidak hanya dapat menghindari potensi kecurangan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Jadi kita sendiri harus tunjukkan performa terbaik. Tutupnya dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan proaktif yang diambil oleh Erick Thohir, di mana ia lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikontrol, seperti persiapan tim, ketimbang terjebak dalam spekulasi negatif yang dapat mengganggu konsentrasi skuad Garuda. Putaran keempat kualifikasi yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 memang memberikan waktu yang cukup bagi Timnas Indonesia untuk berbenah. Erick Thohir memanfaatkan jeda waktu ini dengan cermat, memastikan bahwa setiap aspek permainan tim dapat ditingkatkan. Selain uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, Erick juga merencanakan agenda pemusatan latihan yang intensif,
evaluasi menyeluruh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, serta pembenahan strategi di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa skuad Garuda dapat tampil dengan kekuatan penuh, baik secara individu maupun kolektif, saat menghadapi tim-tim tangguh di putaran keempat nanti. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya mentalitas juang para pemain dalam menghadapi tekanan bermain tandang. Menurutnya, pengalaman kontroversial di Bahrain harus menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh situasi di luar lapangan. Dengan persiapan yang matang, ia yakin timnas Indonesia mampu menjaga kans mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026, sebuah mimpi yang telah lama dinantikan oleh rakyat Indonesia. Kita harus optimistis. Kita bangsa besar, dan kita harus tunjukkan itu di lapangan, ujar Erick, menegaskan bahwa semangat nasionalisme menjadi salah satu kunci keberhasilan tim. Selain itu, Erick Thohir juga berupaya untuk memastikan bahwa timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk federasi dan supporter. Ia berharap bahwa dengan kerjasama yang solid, tim dapat menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Meski ada kabar bahwa PSSI sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat, namun keputusan akhir tampaknya lebih condong ke Arab Saudi atau Qatar. Erick Thohir, dengan penuh percaya diri, menyatakan bahwa timnas Indonesia tidak perlu takut. Kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi tuan rumah, ya siapa takut? Kita harus datang, rebut bendera di sana, katanya, menunjukkan tekad kuat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Erick Thohir ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara soal harapan, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk memastikan timnas Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan di putaran keempat. Dengan persiapan maksimal, uji coba yang relevan, dan fokus pada performa terbaik, Erick Thohir berupaya menciptakan benteng kuat bagi skuad Garuda, sehingga mereka dapat terhindar dari potensi kecurangan dan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing dengan sportivitas dan kualitas. Pada pukul 11.10 PM WIB, Jumat, 6 Juni 2025, mimpi untuk melihat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 terasa semakin dekat, berkat kecerdasan dan dedikasi Erick Thohir dalam memimpin perjuangan Garuda menuju panggung dunia. Sakit hati disingkirkan timnas Indonesia, media Cina bikin tudingan keji soal Ricky Kambuaya dan wasit. Timnas Indonesia membuat geger sepak bola Asia, usai mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ricky Kambuaya kini curi perhatian setelah aksinya menghasilkan penalti untuk timnas Indonesia. Media Cina, Sohu, meluapkan rasa sakit hati dengan tudingan keji terhadap Kambuaya dan wasit yang memimpin laga. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB, timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Cina. Gol semata wayang Garuda dicetak oleh Ula Romeni melalui titik putih setelah pelanggaran yang zeksiang terhadap Ricky Kambuaya. Kemenangan penting ini memastikan langkah skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, euforia ini tak dirasakan oleh publik sepak bola Cina. Media besar Sohu menuding keras bahwa Indonesia menang bukan karena permainan bersih, tetapi karena tipuan Kambuaya. Tendangan penalti itu memecah kebuntuan dan Indonesia unggul. Namun, banyak pula supporter meyakini tendangan penalti didapat dari situasi 50-50 dan disebabkan oleh keberpihakan wasit. Timnas Cina memang dikelabui hingga mendapatkan tendangan penalti. Tetapi benarkah demikian? Tulis Sohu. Sohu bahkan menuding Ricky Kambuaya secara sengaja menjatuhkan diri alias melakukan diving demi mendapat penalti. Mungkin yang zeksiang sendiri seharusnya tidak melakukan kesalahan. Mengapa? Ketika Kambuaya ingin diving, yang zeksiang seharusnya lebih waspada dan menangani bola dengan lebih bersih. Alih-alih menjatuhkan lawan secara langsung, memberikan hukuman fatal ini, tambah laporan tersebut. Padahal, dari tayangan ulang melalui video assistant referee, VAR, pelanggaran memang terlihat dilakukan oleh yang zeksiang terhadap Kambuaya. Wasit semula tidak menunjuk titik putih, tetapi setelah melihat VAR, ia memutuskan memberi penalti yang menjadi penentu kemenangan Garuda. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi timnas Cina. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dan mendekam di dasar klasemen grup C, pasukan Branko Ivankovic dipastikan gagal melaju ke putaran berikutnya. Sebaliknya, timnas Indonesia yang mengoleksi 12 poin menyusul Arab Saudi ke babak selanjutnya.
Kemenangan atas Cina juga menjadi panggung pembuktian bagi Ricky Kambuaya. Pemain Dewa United itu sempat lama terpinggirkan dari skuad utama saat era Shin Tae-yong. Namun di bawah asuhan Patrick Kluivert, Kambuaya kembali mendapat kepercayaan penuh. Kluivert menurunkan Kambuaya sejak menit awal dalam laga kontra Cina. Selama 84 menit di lapangan, pemain asal Papua itu tampil penuh determinasi, menunjukkan kreativitas dan semangat juang luar biasa di lini tengah. Ia bukan hanya memancing penalti penting, tapi juga menjadi motor serangan Garuda. Sebelumnya, Kambuaya juga tampil impresif saat diturunkan selama 16 menit di laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Meski hanya sebentar, ia sempat melepaskan umpan trivela akurat yang hampir berbuah gol. Patrick Kluivert pun patut mendapat pujian atas keberaniannya memberi kepercayaan pada pemain-pemain lokal dari Liga 1. Dalam 2 laga terakhir, sejumlah nama lokal tampil tajam dan disiplin, membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain di Asia. Bagi masyarakat Indonesia, kemenangan ini bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan simbol kebangkitan. Sementara bagi Cina, terutama media seperti Sohu, kekalahan ini justru menjadi pemantik narasi penuh emosi dan tuduhan. Kesampingkan gengsi, media Malaysia ucapkan selamat untuk timnas Indonesia usai lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebut Harimau Malaya bakal menyusul. Dalam sebuah momen yang penuh kejutan dan kehangatan, media Malaysia akhirnya meletakkan sengketa rivalitas di pinggir lapangan, mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia atas keberhasilannya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dramatis 1-0 atas Cina pada laga ke-9 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, menjadi saksi sejarah bagi skuad Garuda, sekaligus membuka babak baru dalam hubungan sepak bola kedua negara tetangga yang kerap dipenuhi persaingan sengit. Di balik sorak-sorai kemenangan, ucapan selamat dari media Malaysia seperti Makan Bola dan Harimau Malaya membawa angin segar. Meski diwarnai dengan harapan ambisius bahwa Harimau Malaya akan segera menyusul jejak Garuda. Kemenangan tersebut menjadi milestone emosional bagi timnas Indonesia, yang dipimpin oleh strategi cerdas pelatih Patrick Kluivert. Gol penentu tercipta berkat tendangan penalti Ula Romeni pada menit ke-45, sebuah momen yang mengguncang tribun SUGBK yang dipadati ribuan supporter berbalut merah putih. Striker berusia 24 tahun asal Oxford United ini menorehkan namanya dalam sejarah, mencetak gol ketiga bagi timnas Indonesia sejak debutnya pada Maret 2025. Dengan ketenangan yang luar biasa, Romeni mengelabui kiper Cina, Wang Dalei, membawa harapan bangsa ke dalam gawang lawan, sebuah aksi yang tak hanya memastikan kemenangan, tetapi juga menegaskan konsistensinya sebagai penyerang yang ditakuti. Hasil ini mengukuhkan posisi timnas Indonesia di peringkat keempat Grup C dengan koleksi 12 poin. Sebuah pencapaian yang tak lagi bisa dikejar oleh Bahrain dan Cina yang terpaku di 6 poin. Meski tiket langsung ke Piala Dunia 2026 telah diraih oleh Australia dan Jepang. Dengan kemenangan 1-0 Sochros atas Samurai Biru pada matchday sebelumnya, skuad Garuda tetap mempertahankan peluang lolos melalui posisi ketiga atau keempat, menuju putaran playoff yang penuh tantangan. Kemenangan atas Cina menjadi bukti bahwa Indonesia telah menemukan ritme permainan yang solid, sebuah fondasi yang siap diuji di babak berikutnya. Di tengah euforia tersebut, media Malaysia menunjukkan sikap yang tak terduga. Makan Bola, salah satu outlet berita olahraga ternama di negeri jiran, merilis artikel yang berjudul "Indonesia Membakar Semangat Cina", sebuah pujian yang jarang terdengar dari rival sekaliber Malaysia. Artikel tersebut menguraikan bahwa pertarungan sengit di Jakarta menjadi titik balik bagi Indonesia, yang kini berada di jalur yang tepat untuk melaju ke babak berikutnya. Bentrokan di Jakarta ini penting bagi kedua tim, karena Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat untuk melaju ke babak berikutnya. Sementara Cina berada di dasar klasemen Grup C, tulis Makan Bola dengan nada penuh penghargaan, seolah mengakui keunggulan Garuda di malam itu. Tak kalah menyentuh, media Harimau Malaya juga ikut angkat suara, mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia atas kemenangan heroik mereka. Dalam sebuah pernyataan yang memancing perhatian, Harimau Malaya menulis, "Timnas Indonesia menyala di Gelora Bung Karno kalahkan Cina 1-0. Garuda masih mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia dengan mengejar posisi ketiga atau keempat grup setelah Australia dan Jepang lolos berdasarkan prestasi. Selamat kepada Garuda. Harimau Malaya akan menyusul." Ucapan ini membawa nuansa persaingan sehat.
Meski fakta di lapangan menunjukkan bahwa timnas Malaysia tidak ikut berkompetisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai fase ini, menjadikan ucapan akan menyusul lebih sebagai simbol harapan daripada realitas kompetisi saat ini. Langkah besar timnas Indonesia ini tentu tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim. Mulai dari strategi Patrick Kluivert hingga semangat juang para pemain seperti Romeni, Ricky Kambuaya, dan Emil Audero yang tampil gemilang di bawah tekanan. Laga melawan Cina sendiri penuh drama, dengan Indonesia memulai agresif melalui tembakan jarak jauh Kambuaya pada menit kedua, diikuti pertahanan kokoh yang menahan serangan Cina, termasuk sundulan Han Pengfei pada menit ke-21. Momen penentu terjadi ketika Kambuaya dilanggar di kotak penalti, dan setelah konsultasi VAR, Romeni maju sebagai Algojo dengan kepercayaan diri yang memukau. Babak kedua menjadi ujian berat. Dengan penyelamatan krusial Audero dari tendangan Wang Yudong dan serangan balik Kevin Dix yang nyaris menggandakan skor. Namun kemenangan 1-0 tetap bertahan sebagai bukti ketangguhan Garuda. Ucapan selamat dari media Malaysia menjadi sorotan tersendiri, mengingat sejarah rivalitas yang panjang antara kedua negara di berbagai ajang sepak bola, termasuk AFF Championship. Keputusan Malaysia untuk menolak ajakan bertanding melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 menambah bumbu pada dinamika ini, menunjukkan adanya ketegangan tersembunyi. Namun, ucapan selamat ini menunjukkan tanda-tanda perubahan, seolah-olah kedua bangsa mulai menyadari bahwa keberhasilan satu sama lain dapat menjadi inspirasi untuk memajukan sepak bola kawasan ASEAN. Meski timnas Malaysia tidak berada di putaran ketiga, harapan mereka untuk menyusul mungkin mencerminkan ambisi jangka panjang, terutama dengan perkembangan infrastruktur dan talenta muda yang sedang dibangun di Malaysia. Sementara itu, perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Laga pamungkas melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Stadium akan menjadi ujian terakhir sebelum putaran keempat dimulai pada Oktober 2025. Meski Jepang telah memastikan tiket langsung, laga ini tetap krusial untuk menjaga momentum dan mengasah strategi menghadapi tim-tim tangguh di babak berikutnya. Dengan 12 poin di tangan, skuad Garuda berada dalam posisi yang kuat untuk bersaing, terutama jika mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan tandang yang penuh tekanan. Ucapan selamat dari media Malaysia menjadi simbol harapan yang menggugah. Sebuah pengakuan bahwa timnas Indonesia telah menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola mereka. Kemenangan atas Cina bukan hanya tentang 3 poin, tetapi tentang kebanggaan sebuah bangsa yang bersatu di balik merah putih. Di malam yang penuh doa pada pukul 11.20 PM WIB, Jumat, 6 Juni 2025, sorak-sorai kemenangan masih bergema di hati rakyat Indonesia, sementara ucapan Harimau Malaya menjadi pengingat bahwa perjuangan ini adalah bagian dari mimpi besar kawasan, di mana setiap langkah Garuda menjadi inspirasi bagi tetangga sebelah. Dengan semangat yang menyala, timnas Indonesia bersiap melangkah lebih jauh, membawa harapan bahwa Piala Dunia 2026 bukan lagi angan, melainkan takdir yang menanti di ufuk timur. Bisa dieksploitasi pasukan Kluivert? Pelatih timnas Jepang akui ingin ngetes skuad minim pengalaman. Hajime Moriyasu mengakui timnya minim pengalaman dalam menghadapi 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert bisa berimajinasi liar tim asuhannya dapat memporak-porandakan timnas Jepang di kandangnya. Timnas Indonesia dijadwalkan melawat ke markas tim Samurai Biru pada laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum laga tersebut, Jepang baru saja menelan kekalahan perdana di sepanjang kualifikasi edisi ini. Tim asuhan Hajime Moriyasu menelan kekalahan 1-0 dari Australia pada Kamis, 5 Juni 2025. Hasil negatif itu bukan tanpa sebab. Moriyasu memang mengistirahatkan sejumlah pemain kunci yang membawa Jepang lolos Piala Dunia 2026. Hanya ada sederet pemain minim pengalaman, dengan sedikit nama senior seperti Wataru Endo dan Takefusa Kubo. Skuad pelapis tersebut sebenarnya bisa merepotkan Australia di perkemarin, dengan menguasai 69% bola. Meski begitu Australia besutan Tony Popovich bisa bertahan dengan keras kepala untuk membunuh pada menit akhir. Sepakan lengkung Aziz Behich pada menit ke-90 memastikan Australia mengalahkan rivalnya yang lebih diunggulkan. Usai pertandingan, Moriyasu mengakui sengaja memilih skuad minim pengalaman untuk mengetes para pemain tersebut. "Saya tidak merasa tim kami secara teknik atau fisik lebih buruk," ujar pelatih yang membawa Jepang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 itu. "Mungkin,
Kurangnya pengalaman menyebabkan itu kalah. Saya ingin melihat apa yang dilakukan pemain, minim caps, dalam lingkungan tekanan tinggi. Kami memang harus mengembangkan dan membesarkan skuad, tegasnya. Kabar buruk bagi Jepang, lawan terakhir pada kualifikasi putaran ketiga sedang dalam momentum positif, yaitu Timnas Indonesia. Sama seperti Moriyasu, pelatih Patrick Kluivert juga melakukan ekspansi skuad dengan memberi jatah starter pada pemain Liga 1. Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri menjadi starter. Sesuatu yang jarang dilihat sejak era naturalisasi. Kepercayaan Kluivert berbuah luar biasa, dengan kemenangan 1-0 atas Cina. Jika sudah begini, Jepang bisa dieksploitasi oleh Indonesia yang punya skuad dalam, apalagi dengan kembalinya Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Kami menyiapkan yang terbaik yang kami bisa untuk menutup dengan kemenangan, tegas Moriyasu.